Kalau kita menginginkan perubahan yang mendasar, maka pendidikan jawabannya. Kalau kita menginginkan sebuah perbaikan yang mengakar, maka jawaban juga pendidikan. Targetnya supaya memudahkan Israel untuk mengganti generasi dan meyahudikan seutuhnya. Saya sangat merasakan kegundahan yang bercampur dengan kemarahan. Itu di semua tulisan beliau. Timer roll. And action. Cang, Apa? gimana kemarin nanti kan udah nanya tuh di pertemuan kemarin tuh. Aneh kemarin kan sibuk banget ngedalemin nama Rini. Kalau segitunya asma betul. Nanti nanya dua tuh. Jangan-jangan nanti udah ngaji duluan ya kagak dikabarin lagi. Kagak, aman. Belum, gue juga belum tahu. Oh gitu ya. Belum tahu pertanyaan kemarin tuh kan. Nah, penasaran ya. Iya kan yang ya, posisi iblis di mana kan? Betul. Sama malaikat sama manusia tinggian mana? Belum. Persis. Tanya dah. Itu dia. Ini belum beneran. Ramadan nih. Ramadan ya. Gak ada rahasia di antara kita. Gak ada rahasia di antara kita. Ramadan padat banget saat dengan ibadah pribadi. Allah. Ya Rob. Tapi aneh senang. Satu aja lihat. Gimana? Orang tuh kalau punya ibadah yang dikhawatirkan oleh para orang-orang soleh dulu cuma satu aja. Semua setelah amal ibadah banyak dilakukan kayak Ramadan gini ya. Setelah itu tinggal satu aja. Apa itu? Allah terima apa enggak ya? Ya. Itu dia. Ya Allah. Itu yang paling menggelisahkan semua orang soleh. Gimana tahunya gitu ya? Ya benar Allah terima ya. Amin. Ya Rob. Baru mulai udah dihilang sini. Ya Allah. Emang begitu. Gitu rasanya. Emang begitu. Iya sih benar. Tapi kita senang Jang ya. Iya. Hari ini kita masih terus ngaji yang sifatnya ayat-ayat Allah. Iya makanya kan pas banget nih Ramadan, ya kan bulan Quran, Betul. ya kan dari kemarin kan udah ngaji tuh. Betul. Quran, ya kan Ustaz Budi bacain kata bahkan huruf lah kan ya kata di dalam tuh padahal tuh surat sering kita denger. Betul. Tapi kok sampai sedalam ini nih. Betul. Makanya masya Allah ya Allah ini kenikmatan kita ini lihat. Ya kan? Tadabur Jang, tadabur. Tadabur satu nih. Makanya kan itu kan sebenarnya kalimat afala yatadabbarunal Quran. Masalah di kita itu Qurannya ada. Tadaburnya enggak ada. Itu aja. Kalau itu kitab ulama udah enggak karuan banyaknya. Tentang tadabur Ustaz. Tadabur ya tafsir ya dengan semua coraknya gitu. Masalah kita ya mudah-mudahan si Ramadan dari Ramadan ke Ramadan tuh sebenarnya mudah-mudahan makin akrab sama Quran. Ustaz, kalau sebelum gali pembahasan kita, Ustaz. Sebenarnya kalau nasihat Ustaz Budi nih buat kita-kita yang ngisi Ramadan dengan Quran, buat pemula gimana caranya ngisi Ramadan dengan Quran. Bagi orang-orang yang sudah piawai dengan Quran, apakah cukup menuntaskan berulang-ulang kali 30 kali hatam gitu atau gimana Ustaz menurut Ustaz para ulama dulu? Selalu gini, saya berpegang pada Nabi itu kalau Ramadan tuh itu didatangi Jibril tiap malam. Jadi Nabi itu ngajinya sama Jibril langsung kan. Ya kan, kemudian menariknya kata yang dipakai di dalam riwayat itu Jibril itu wakana yudarisuhul Quran. Jibril itu memudarosahi Quran ini untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kata mudarosah kan dars ya. Tapi ada mudarosah itu saling gitu. Memang gurunya Jibril tetapi saling. Karena muridnya juga sudah pinter kan gitu kan. Nah kata dars artinya pelajaran. Makanya saya selalu sarankan gini ya, membaca Quran banyak-banyak itu penting. Tapi saya selalu minta kasihlah space, kasihlah ruang supaya ada ruang kita itu ya mentadaburi Quran. Baca kitab tafsir kah, baca
apakah ya buku tafsir, tadabbur, ngaji. Ya kayak gini kan tadabbur nih. Ya kita ngomongnya ayat nih, kan selalu ngomong ayat gitu. Ya ini namanya tadabbur, tafsir, tadabbur. Nanti kalau udah akrab, jangan salah loh. Poin satu paling tinggi adalah makin barokah hidup kita. Poin yang kedua itu makin suci ilmu kita. Allah, barokah dan suci. Karena ini ya ilmu Quran ya. Betul. Jadi- itu yang membuat orang jadi pinter. Iya, Tapi bukan cuma pinter, tapi dia jadi barokah hidupnya. Soleh jadi. Penting barokah itu lihat. Ingat ibu sama bapak masa lalu. Kenapa itu? Mau kemana Bu Ramadan ini? Ndersan. Nah, oh iya itu. Iya. Deres itu dari kata dars. Oh, gitu. Bener. Jadi makanya lihat orang Indonesia. Indonesia kan contoh ya. Iya. Indonesia tuh kenal namanya apa? Musabakoh tilawatil Quran. Tapi orang ditanya, "Kemana Bu? Tilawah?" Enggak. Padahal itu kata dikenali oleh orang Indonesia. Iya. Tapi mana deres? Nggih. Gitu Sat. Itu bener tuh orang Indonesia tepat. Allah. Milih katanya tepat. Cuma prakteknya. Itu aja ya kan. Deres itu dari kata dars yang artinya dia belajar ilmunya. Lagi-lagi nama Sat. Nama. Luar biasa. Bukan hanya huruf, Ya Allah. tapi tentang kamu. Iya Zat. Jadi ini Zat, para ulama dulu di Indonesia itu pantas meninggalkan sesuatu itu dengan nama supaya berikutnya bisa menggali dengan Betul. gitu Zat ya. Betul. Misalnya dulu kan memberikan kata sejarah saja dengan sajaroh gitu Zat. Iya kan Zat ya? Iya kan? Jadi kan itu seperti pohon, jadi ada akar, Ada akarnya, mendalam. Jadi batang. kalau bagi orang yang mendalami nama kan sampai seperti itu Zat ya. Nama. Ya. Lagi-lagi Gitu. nama. Lagi nama. Lanjut sampai Lanjut. Mumpung Ramadan. Iya, Ya. Kita lanjut nih. Yang kemarin sih. Gimana? Apa kemarin apa? Tanyaannya apa? Kemarin kan Anda tanya tuh saat Posisi iblis tuh saat kemarin tuh itu posisinya di mana? Ya kan karena kan ayat berikutnya singkat Ane itu kan nanti apa Diminta malaikat sujud gitu ya ketika Nabi Adam bisa menyebutkan nama-nama itu. Yang kedua, nah kalau kayak begitu posisinya berarti malaikat sama manusia nih atau ya manusia lah itu tinggian mana posisi Oh iya derajatnya? benar. Pertanyaan Iya itu kan? kemarin ya. Itu kan kemarin. Ini nih. Iya. Ini sebelum saya ini ya. Ini saya baca rangkaian ayat yang Al-Baqarah ini. Iya. Itu kepala saya tuh sampai terbang ke langit itu. Jadi nanti saya coba tumpahkan. Bentar, Sat. Saya mau terbang. Mas, soalnya Ustaz Budi mau mengimajinasikan Cak. Ya, saya bener kan? imajinasi Kita langit itu harus sampai- masuk iya, imajinasi ini. Nanti coba, tapi nanti Siap. sebelum itu Siap. ada menarik. Saya teringat sesuatu nih. Mana yang lebih mulia, manusia atau malaikat? Itu menarik kan? Itu menarik banget. Yang pasti bahan ciptaannya lain, ya kan? Manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, ya kan? Beda ya. Tapi saya itu ingat dulu saya pernah belajar dari salah satu guru saya. Oke. Ngaji malam gini juga, Lid. Oke. Saya ingat banget ngaji malam gini juga di tempat yang cukup tenang gitu ya. Terus beliau ngasih sambutannya begini. Manusia itu kan diciptakan dari tanah. Ya. Tanah itu kalian tahulah tempatnya di bawah, diinjak siapa saja. Ya. Bahkan binatang saja, itu binatang yang najis seperti anjing saja. Ya. Itu ya kencing di situ, ya buang air di tanah itu. Jadi kita betul-betul lebih hina daripada binatang najis. Ya. Nah, saya kita diingatkan ayat ulaika kal an'ami bal hum adall. Ya kan, manusia itu bisa seperti binatang bahkan lebih sesat dari binatang. Tsumma radadnahu asfala safirin. Kemudian manusia yang tadinya luar biasa itu kemudian menjadi turun jauh sekali sampai paling dasar. Kayak tadi dikencingin binatang najis. Tapi beliau bilang gini, tapi kalian harus tahu, tanah tidak selamanya di bawah. Tanah tidak selamanya dihinakan seperti itu. Ya. Karena ada tanah yang tempatnya di ketinggian lebih tinggi dari semua dan harganya sangat mahal. Apa itu? Kata beliau, genteng. Genteng. Iya sih. Ternyata iya sih, Juga ternyata ya, bener ya, sih. genteng Iya, gimana? iya, iya, iya. Di atas kita semua. Bener-bener. Iya kan dari tanah tuh ya. Orang paling tinggi pun di atasnya masih genteng. Iya. Ya kan? Tapi kan Isat, genteng itu kan bikinnya Sat, itu kan ampun-ampunan itu. Itu yang disampaikan guru saya, Jang. Dia bilang gini, tapi Anda tahu, kalian semua harus tahu, tanah untuk supaya tempatnya tinggi dan harganya mahal, dia harus melalui proses yang tidak mudah, harus sabar. Tanah kan bebas saja nih, tiba-tiba untuk jadi genteng harus mau dibentuk dengan bentuk seperti ini, Cetakan. nggak boleh hidup semaunya. Ya, Oh, kata beliau gitu, nggak boleh hidup semaunya. Hidup itu ada cetakannya, ada aturannya. Oke. Apa cukup? Enggak cukup. Sudah jadi
dijemur, panas terik matahari. Apa cukup? Enggak cukup. Dibakar oleh api yang sangat tinggi panasnya. Dan seterusnya. Proses yang sangat sulit itu yang membuat tanah yang tadinya di bawah lebih hina dari binatang najis, kemudian menjadi tinggi dan harganya mahal. Begitulah kalian seharusnya. Ya Allah. Jadi Gitu loh, dulu ngajinya gitu, Lid. Jadi genteng layak untuk menjadi tempat berteduh kalau prosesnya bisa begitu. Nah, betul. Posisinya bukan hanya sekedar sebagai atap. Orang-orang yang berada di bawahnya terasa nyaman. Gitu Jat ya. Kalau kita tanah nih, ya kan, kemudian posisinya tinggi dan mahal, orang nyaman berteduh di bawah kita. Gitu. Tapi berarti manfaatan. Iya, betul. Gini Sat, berarti ada potensi genteng bocor Sat ya. Iya, itu. Iya kan? Itu gimana Sat? Genteng bocor tuh gimana ya? Iya kan? Sat? Padahal dia udah genteng ya, harusnya ada genteng. Udah ya. diikuti semua proses Sat. Berarti gini pertanyaannya, genteng bocor itu sebabnya apa? Iya. Enggak bayangannya gini Sat. Gimana? Waktu diproduksi kan udah pakai Cetakan. Sat. Bahannya udah dimasukin. Cuma dia mungkin waktu cetaknya perlu 21 hari misalnya gitu Sat. Dia cuma 15 hari gitu Sat. Terus pas dijemur jadi enggak sampai tuntas Sat. Kalau dalam ilmu kayaknya enggak sampai itkon gitu kira-kira gitu Sat. Nyetak genteng ya oke. Gitu kan Sat. Iya. Artinya dia tidak siap untuk menghadapi semua kesulitan tantangan zaman karena hujan, panas, kadang-kadang kalau negeri salju ketiban salju segala macam kan. Berarti dia nggak siap. Betul. Iya. Tapi tadi pertanyaan malaikat tadi sebenarnya lebih mulia mana malaikat sama manusia itu? Nah, ilustrasinya ini. Iya. Makanya manusia itu jelas tadi ya bisa lebih hina daripada binatang. Sumaradadna asfala safilin. Tapi aslinya manusia yang di tengah, jadi malaikat, manusia, ini binatang. Manusia di tengah nih bisa turun di bawah binatang. Tapi jangan lupa, manusia bisa di atas malaikat. Ini malaikat nih di atas malaikat. Kenapa begitu? Ada ceritanya tuh Sat. Iya, ada bukti paling gampang. Ulama sering jelaskan gini. Waktu Nabi Muhammad Mi'raj ke langit, Isra dan Mi'raj. Langit kan? Iya. Kan dianterin Jibril. Ya. Malaikat paling mulia, pemimpin para malaikat. Dianterin sampai ke langit 7. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan. Di langit terakhir, langit ke-7 itu, aku melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Oke. Di langit ke-7 tuh dengan 600 sayapnya. Karena binatang bukan binatang sayap malaikat yang itu menjadi makhluk yang paling mulia di antara malaikat lain, Jibril alaihissalam. Yang Nabi mengatakan kalau dibentangkan satu sayapnya saja menutup ufuk timur sampai barat. Gitu ya, 600 nih ya. Tapi ada tapinya nih. Kata Nabi Muhammad SAW, aku melihat Jibril di langit 7 itu seperti tikar yang tergeletak rusak. Berarti Nabi Muhammad kan belum ketemu Allah di situ. Padahal harus ketemu Allah. Nabi Muhammad harus melanjutkan sendiri perjalanan ke Sidratul Muntaha. Untuk langsung bertemu Allah, itu tidak ditemani malaikat Jibril. Dan dilihat dari atas ibaratnya gitu ya. Dan artinya gini. Kemudian disitulah ulama mengatakan itu bukti bahwa manusia bisa lebih tinggi dari malaikat. Nah, caranya gimana? Maksudnya bisa lebih tinggi. Itulah kenapa ada satu kalimat ya, bahwa sholat itu kan yang didapat Nabi Muhammad apa? Mi'raj sholat. Sholat itulah mi'rajnya orang beriman. Ini mumpung Ramadan nih ya kan, lihat ya. Ramadan itu kan sholat kita banyak. Betul, rokat, masya Allah. Kita nggak lakukan di luar Ramadan, kita nggak punya sholat kayak gitu ya kan. Banyak lah sholat wajib, sholat sunnah, sholat taraweh, ada qiyam, tahajud, masya Allah, tabarakallah. Andai sholat itu kita nikmati, kita maknai, itu kita betul-betul mi'raj pada Allah. Berasa banget kita belajar fikih, tapi itu Sat kayak praktek gitu ruhnya gitu. Nuansa fikih kan sholat kan sebenarnya di bab fikih. Iya, karena fikih itu kan menjelaskan sah tidak sah. Ya kan? Iya, betul. Tapi bahwa sholatmu itu pakai hati apa enggak, bukan ilmu fikih memang. Jadi orang fikih, banyak ulama fikih ditanya, gimana sholat saya? Udah sah. Sholatmu diterima atau enggak diterima, itu bukan urusan fikih. Itu urusan hatimu, itu ilmu tazkiyatun nafs. Yang menentukan bahwa kamu khusyuk apa enggak khusyuk. Nabi Muhammad SAW naik sampai Mi'raj dan malaikat tidak bisa lagi menembus Allah hanya untuk mendapatkan perintah sholat, gitu kan Sat ya? Saya ceritain dikit ya. Padahal malaikat tuh ada yang kerjaannya ruku, ada yang kerjaannya sujud. Sholat kan ada ruku ada sujud.
kenapa manusia kalau rukuk sujud lebih mulia? Nah, ulama jelasin lagi. Gini, malaikat itu rukuk sujud kuat lama karena nggak punya nafsu. Iya. Makan enggak, Betul. ya kan? Betul. Minum enggak, Betul. nggak terganggu oleh lawan jenis. Lah kita Iya sih, Zat. ya Betul, kan, betul. ya elah, hilang kan? Makanya ruku dan sujud Hilang, ya. menjadi istimewa setiap bagi manusia. Manusia karena artinya dia berhasil mengalahkan semua lintasan duniawi yang mengganggu itu hanya untuk supaya mi'raj pada Allah, Disitulah dia akan mulia. Bahkan melewati malaikat. melewati malaikat. Allah. Ini berarti kembali ke Adam alaihissalam. Balik ke Adam alaihissalam. Jadi Adam. kan balik ke Adam kan. Betul. Nah, ini pertanyaan mana yang lebih mulia, malaikat atau manusia? Tergantung. Karena manusia bisa sangat rendah. Iya. Di bawah kan, di bawah gitu ya, rendahnya di bawah. Kisah Adam masuk. Kalau Adam alaihissalam posisinya tentu lebih mulia nih kalau kayak gitu, Sat. Nebak-nebakannya gitu. Nah, sekarang Cuman prosesnya gimana nih? Nanti simpulin ya. Iya, iya, Tapi iya. saya mau apa yang mudah-mudahan saya bisa mentransfer tadabbur saya sampai ke langit. mulai kita mulai berimajinasi tadabbur. Belajar imajinasi karena ini Bismillah. mahal. Karena sekarang ini Allah bercerita tentang apa? Tentang Adam dan malaikat. Itu kan bukan cerita di bumi. Iya. Kalau di bumi kan kita kenal nih, ya kan Benar, ada apa-apa benar. semua kita kenal. Iya, iya. Tapi Allah ceritanya di langit. Kita belum pernah ke langit. Iya, iya, iya. Atau Allah bercerita tentang surga, kita belum pernah ke surga. Betul. Gitu. Iya. Jadi kalau imajinasi yang terbatas kita nggak mampu naik, nah itu indahnya tadabbur. Nah, saya cerita dikit ya. Siap, Sat. Kita dengerin, Sat. Nih, nanti disimpulin ya. Iya. Kan Allah mengajarkan asma kepada Ya, Adam. ya. Karena malaikat mempertanyakan atau menanyakan. Nah, gitu ya. Oke. Suasana pertanyaannya gimana, Sat? Kan pertanyaan tadi kan, Nah. mosok iya sih ya Allah manusia yang kau kirim, mosok iya Adam gitu kan, ntar ngerusak nih orang nih numpah darah. numpah Oke. darah. Ya. Ternyata wis udah malaikat diem, pokoknya aku lebih tahu kalian nggak tahu. Ini gambaran singkat ya. Oke. Kemudian bayangan saya dengan posisi ayat wa 'allama Adamal asma'a kullaha, secara terpisah Allah ngajari Adam. Sini Dam, belajar. Al asma. Jadi kita jelasin ya. Iya. Oh, semua. Dah, selesai. Tibalah waktunya. Ya kan Allah nyatakan udah oke nih. Udah waktunya adalah membuktikan di hadapan Malaikat-malaikat. malaikat-malaikat mulia ini Yang kemarin nanya ya, yang menjawab kalau ini Yang adalah tanya. keraguan, ya kan? Kalau Ya, ya. atau ini pertanyaan, maka ini jawabannya. Gitu. Dah ya, Adam udah selesai nih. Iya. Nah, maka summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah menunjukkan semua asma di hadapan malaikat. Adam duduk situ, udah ya. Jadi pemandak saya bayangin lihat. Datang semua, Sat ya? Iya. Ini bener nggak? Bener nggak, Sat? Semua tuh Bayangin deh. yang disebut Adam tuh datang di depan malaikat itu. Nah, itu ulama mengatakan gini, kata aradahum, ada hum itu. Itu ulama mengatakan, sebagian ulama tafsir mengatakan semua yang Allah ajarkan tentang bumi ini itu dihadirkan. Loh, jadi kayak misalnya ini nih. Iya. Gunungnya ada di Gunung ada gitu. Oh, bukan. Gimana caranya wallahu alam, tapi Iya. gunung hadir. Tunjukin, ini apa? Heeh. Gitu. Laut, ini apa? Gitu. Oh. Ya kan gitu. ada apanya? Iya. Kucing, ini apa? Dinosaurus. Ada nggak dinosaurus? Ada nggak dia? Nggak tahu lah ya. Kira-kira gitu. Nah, jelasin tuh. Ini apa? Tangan dengan seluruh dalamannya, ya kan? Ini apa nih? Urat, aliran. Pokoknya fix dihadirkan di depan malaikat. Begitu kata harodohum Iya. menurut sebagian ulama ya. Nah, jadi saya suka membayangkan gini. Ini malaikat ceritanya udah siap untuk Menyidang. ya bayangan saya kayak mau nyidang Iya. lihat. Namanya senior, Senior. ya kan? Orang paling kenal dunia lah kira-kira dengan semua lebih ciptaan. dulu. Betul, Ya. Jelas mulianya Ya, udah ya. jelas, ya Buat kan? dari cahaya lagi. Terbuat dari cahaya Dan paling dekat sama kira-kira Allah. deket sama Allah duluan lagi. Duluan. Tiba-tiba ada makhluk baru. Pendatang baru nih. Pendatang baru, tugasnya besar. Sang senior kan merasa apa iya dia sanggup. Iya. Nah, ini gambayangan saya. Iya, ya. iya. Ini apa iya nih sanggup nih bocah nih ya kan. Iya. Harus dibuktikan dong sama senior. Iya. Ya kan bahwa dia sanggup. Nah, jadi bayangan saya tuh saya tuh gara-garanya ini Rit. Pernah pernah lihat dulu lihat. Jadi ada sidang MK. Bukan. Oh, bukan. Sidang S3. Oh, itu kan. Kira MK. Bener Bukan mah. lewat, Udah lewat. iya, iya. Kemarin ada Iya. ini pemilihan main MK aja. Saya pernah lihat di TV ya. Oke. Jadi sidang S3. Ada satu sidang S3 itu yang nyidang tuh 9 profesor.
Sehingga kalau salah 9. Saya ingat saya ya. Iya. Oh banyak banget 9 orang. Nah, saya gara-gara itu tuh jadi ngebayangin suasana. iya kan, ya. kan summa aradhum 'alal malaikah itu kan malaikat tuh banyak. Bukan cuma Malaikat ya? ada satu, enggak dua, enggak mungkin satu, enggak mungkin jamak dua, karena berarti itu ya? jamak. Malaikat nih. Ada Adam situ. Senior gitu. Iya kan? Kayak sih. Itu menghadirkannya di atas itu. Itulah. Jadi ini persidangan ilmu pertama. Iya. Oh, di surga itu ya. Ini bayangan gitu. Iya. Saya itu kalau saya ngebayanginnya kita apa enggak minder kan? Iya. Malaikat. Iya benar. Kemudian Kebayang sih. setelah itu Allah berkata bukan ke Adam lu dan buktikan enggak gitu. Enggak gitu caranya. Enggak gitu. Gimana? Tembak dulu yang meragukan. Senior kan pada ragu nih. Ya, tadi kan. Tembak dulu. Ditunjukkan tuh bumi, langit, bulan tentang air, laut, semua yang di bumi ini, asma itu. Allah katakan ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Oke, malaikat Sebutin itu. kalian kan katanya kalian ini itu kan, ya udah kalau betul kalian begitu sekarang jelasin satu-satu asma yang ditunjukkan. Oh, jadi emang nembak malaikat dulu saja. Malaikat dulu begitu karena summa aradhum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Itu tahapan dari yang awal bahwa udah saya yang lebih tahu gitu kan tahapan berikutnya gitu Ustaz. Lanjut ya. Kita lanjutin ini. Nanti kita bahas nih ilustrasinya. Udah kan gitu ayat itu in kuntum shadiqin, kalau betul kamu malaikat betul dengan inimu ya sekarang jelasin. Nah, malaikat gak dapat ilmunya karena Allah ngajari ke Adam bukan ke malaikat yang asma. Yang ma'alama Adam. Ya. Akhirnya malaikat fair. Dia jawab qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ayat imajinasinya keren. Enggak, itu senior keren bener. Imajinasi. Iya. Ada lagi. Iya benar. Senior keren banget benar. Innaka antal alimul hakim. Iya. Kata malaikat, ya Allah, Maha suci Engkau. Ya kan? Enggak ada yang cacat pada Engkau. Sempurna. Kami ini enggak punya ilmu kecuali Engkau ajarkan pada kami. Indah gitu ya. Sesungguhnya Engkau Maha berilmu, Engkau Maha hikmah gitu. Dah, selesai nih malaikat yang meragukan selesai. Betul. Baru Allah buktikan. Udah ya kalian nggak bisa ya. Oke. Dam, ngomong Dam. Wah, gue enggak. Karena kalimatnya qala ya Adamu ambihum bi asmaihim. Dam, jelasin semua. Semua jelasin. Wah, Adam jelasin. Presentasi ahli. Kebayang. Gimana kan? Iya. Begitu ayatnya masalahnya. Iya. Dia presentasi ahli. Wah, plak. Junior bro, baru datang. Enggak, masalah kan hadir juga saat itunya yang mau dijelaskan hadir juga gitu. Nih gunung apa gitu kan. Jelasin. Ya. Setelah itu falamma amba'ahum bi asma'ihim. Begitu udah selesai nih presentasi Adam selesai. Baru Allah katakan ke malaikat. Udah? Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma kuntum taktumun. Kan aku udah bilang. Aku ini lebih tahu rahasia langit dan bumi. Aku tahu apa yang kalian nampakkan, apa yang kalian sembunyikan. Udah mulai begini kayaknya. Ada begini kayaknya. Iya. Nah, kebayang ini suasana ya kan? Udah mulai gini nih. Nah, kemudian nanti setelah itu sudah kalian udah tahu kemampuan Adam sehingga dia layak turun ke bumi, layak untuk menjadi khalifah. Sudah tahu? Nah, sekarang kalian tugasnya menghormati. Nanti kalau yang ini nanti ya kan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dah, kalian semua sujud pada Adam. Senior dipaksa sujud pada junior. Kira-kira gitu. Iya. Nah, ini ceritanya selesai. Ini bayangan saya. Monggo dibahas. Iya, Mas Andi keras ya. Silakan senior jawab senior. Senior jawab. Kalau dari tambah kan junior. Oh iya kan. Siap. Enggak, saat cuma kebayang ini kan lagi-lagi saat itu kan ayat sering kita dengar Imam subhanaka la ilma lana gitu. Dan artinya tadi Anda jelasin berarti itu kan perkataan malaikat ya. Iya. Ketika disuruh disebutin tuh asmanya, malaikat nggak bisa nih sebagai seorang senior, malaikat nggak bisa jawab. Ya kan? Akhirnya malaikat itu berzikir lah, bertasbih lah. Gitu mas saya. Itu kan pada saat kita dengar bahwa berarti itu ucapan malaikat karena ketika disuruh sebutin asma, malaikat nggak tahu, nggak bisa. Aneh lagi membayangin posisi senior. Gimana coba gimana. Jadi ini pelajaran. Ini sebentar, pelajaran tuh ya. Kan ayat-ayat begini nih ya. Oleh Allah diwahyukan menjadi Al-Qur'an buat Nabi Muhammad, diceritakan buat kita. Kan tidak ada yang sia-sia. Dia harus jadi pelajaran, siapapun yang membacanya, mentadaburinya harus
iya buat kita kisah ini jadi apa ya? Persis. Iya betul. Persis. Waktu diturunkan ke Rasul Muhammad SAW kan jadi apa di Rasul kan gitu kan? Iya. Karena Quran bukan dongeng, Iya. gitu kan? Bukan cuma sekedar cerita doang. Makanya kita harus ngambil tuh pelajaran. Ya. Nah, monggo. Kalau kita masuknya keluarga saat. Iya dong. Kalau kita masuknya keluarga Iya. Sat. Di keluarga itu ada suami, ada istri. Itu suami istri itu senior dalam rumah tangga. Setelah itu dia punya anak pertama. Anak pertama otomatis senior untuk adik-adiknya. Gitu kan Sat ya kira-kira kan. Iya. Dan sang guru anggaplah orang tua gitu kan memulai proses kehidupan di rumah tangga itu punya anak tumbuh dan adiknya juga ikut tumbuh. Kita sering menemui di lapangan anak-anak yang tanda kutip Cang ya, anak-anak yang lahir mungkin berdekatan, yang akhirnya sang kakak tuh nampak harus diposisikan segera menjadi orang yang menjadi asistennya orang tua, untuk membantu orang tua kan, karena semua proses kegiatan di rumah tuh gitu. Tapi seringnya justru para kakak merasa terpojok. Karena kan gitu kejadian kadang gitu Cang. Antum punya kasus gitu. Iya sama juga gini kalau kebayang di Anda saat itu kan tadi ya ketika posisi Nabi Adam nih sebagai makhluk yang baru, ya kan berhadapan dengan senior malaikat, anak baru lah. Iya kan. Terkadang tuh kita di rumah nih kan kita punya nih anak berapa gitu kan. Nah kadang kita merasa ini anak yang paling kecil nih sering kita dianggap remeh lah gitu kan. Ente kan belum tahu apa-apa. Iya gitu kan. Padahal ya kira-kira yang senior merasa tinggi gitu, ya anak-anak di rumah tangga tuh. Itu artinya kalau di pelajaran ini sang kakak harusnya membuat ruang yang cukup buat sang adik untuk supaya dia bisa berkembang. Ya. Toh juga ujungnya sang kakak kan sebagai estafet kebaikan dari orang tua untuk memberikan pelajaran buat adiknya kan. Kalau temanya adalah asisten, kalau di kasus ini kan toh juga ujungnya malaikat itu akan menjadi perwakilan untuk memberikan apapun yang sifatnya kerjasama dengan manusia yang bertugas di bumi kan. Saya selalu lihat kalau kisah begini nih ya, dan ini kelemahan para senior. Senior tuh asal senior dia selalu merasa dia serba tahu. Iya. Itu nggak benar. Ya kan. Kita itu susah banget, baper banget kalau sama yang muda-muda. Iya. Ya kan. Asal muda itu kita anggap saingan. Padahal muda itu mestinya adalah pelanjut. Betul. Ya, kan bahasa Nabi Zakaria pelanjut. Bukan saingan saya. Itu adalah pelanjut saya. Kalau saingan mah kita matiin dia, ya kan? Kita habisi dia, kita larang dia untuk tumbuh gitu. Jadi kita akan melarang. Kan jadi masalah nanti bagaimana? Anggaplah Anda bintang. Anda kan tidak bisa menahan matahari untuk bercahaya kan? Iya kan? Betul. Begitu dia matahari muncul, habis Anda. Iya, betul. Mending Anda tahu bahwa nak kami ini bintang tapi di malam hari itu indah. Tapi kau matahari esok pagi. Kami akan menghilang. Kan gitu ya kan? Iya. Artinya masing-masing ada potensi masing-masing. Karena kalau beradu, yakinlah generasi tua begitu yang muda bercahaya hilang tuh generasi tua. Mending bilang bahwa kalian terbit ya esok siang ya gitu. Karena kami ada di malam hari. Gitu, dengan semua keindahan kami yang terbit besok pagi bukan kami tapi kalian. Jadi untuk para senior gitu, ingin belajar kurikulum lihat malaikat. Iya kan. Saya tuh selalu ingat kisahnya Abdullah bin Umar tuh lihat kalau cerita begini selalu banget karena saya bilang luar biasa ya kurikulum sahabat didik anaknya. Iya. Karena kan itu kisah Nabi nebak kan, ngasih tebakan ilmu kan di majelis beliau, kemudian Nabi mengatakan inna minasyajari syajaratun la yasqutu waraquha wa dzalika mithlul muslim atau barakatuha mithlul barakatil muslim. Ada pohon yang tidak pernah rontok daunnya dan itu berkahnya seperti berkahnya kehidupan muslim. Itu kan pohon apakah itu? Yang pas dibawa Abdullah bin Umar itu. Itu kan iya betul kan. Itu di majelis tuh karena senior bahkan disebutkan ada Abu Bakar, ya kan? Betul. Cuma Umar nggak ada, sang bapak nggak ada, yang ada adalah anaknya Abdullah yang masih pemuda. Dia tahu jawabannya gitu, tapi orang kok pada salah semua jawab senior gitu, kadang-kadang. Nah senior tuh kadang nggak punya ilmunya, karena jawabannya salah semua. Ada yang nyoba nebak loh. Ini kata Nabi salah, ini kata Nabi salah, ini salah. Abdullah bin Umar tuh tahu. Kayaknya bukan itu. Jawabannya kayaknya ini. Begitu Nabi jawab, ternyata persis seperti yang dibatin sama Abdullah bin Umar. Nanti Abdullah bin Umar pulang, ketemu bapaknya Umar. Cerita tadi gini ya, gini kata Umar. Nak,
andai tadi kau berani menjawab di forum itu lebih ayah sukai daripada ayah punya semua dunia ini. Nah, maksud saya cara didiknya itu loh. Cang, kalau Anda senior, kalau ada junior, Anda ya gitu ya kan, kalau junior kalau tiba-tiba ada ide kasih ruang yang segala macam, Anda ente ngomong tadi tuh, wah, Anda tambahin gaji ente gitu saja kira-kira membuat motivasi gitu. Ya kan. makanya gue subhanaka la ilma lana gitu kan. Jadi ilmu itu diajar ke junior belum ke saya gitu kan, enggak begitu. Tapi emang itu menunjukkan itu pendidikan keren Mas Lid. Persis. Jadi luar biasa. nampak suasana malaikat itu sebagai senior, tapi dia sadar diri bahwa sebenarnya apa yang dia dapati itu semuanya datangnya dari Allah dengan subhanakala ilmala. Iya, betul. Artinya dia bisa muncul seperti itu karena memang secara ibadah ubudiyahnya, berzikirnya itu kuat dalam posisi senior saat gitu. Betul. Kan itu dari sejak awal kan memang yang dimiliki malaikat adalah zikirnya kuat. Betul. Makanya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Udah kita bahas ya. Iya. Jangan enggak datang Ustaz. Iya, enggak datang. Ya kan? Pahit banget kayaknya. Diingat mulu. Iya. Ya memang diingat-ingat. Ya kan? Itu dia memang punya modal jiwa yang suci, malaikat tuh. Sehingga mudah sekali bagi mereka. Itu untuk memberi ruang pada yang junior, ya kan? Dan memberi ruang bahwa memang kamu lebih baik dari kami. Oke. Nah, saya itu juga ini ya, apa namanya? Kok ya bitaufik ya, dengan taufik Allah, bahwa ulama Islam itu kalau kita buka buku tentang ilmu hadis gitu, itu tuh ada loh bab di ilmu hadis tuh judulnya riwayatul akabir anil asagir gitu kan. Iya benar. Jadi senior yang meriwayatkan hadis dari para junior. Saya cuma bayang gini, kok ya perlu dimunculin bab kayak gini gitu. Walaupun itu artinya dengan taufik Allah tuh para ulama Islam memunculkan bab itu. Nah, makanya kemudian bahkan nanti Abdullah bin Imam Nawawi umpamanya di kitab Al-Minhaj yang menjelaskan Sahih Muslim, beliau ketika menjelaskan tentang debat antara Abu Bakar dan Umar debat tentang masalah orang yang nggak bayar zakat ini kita perangi apa nggak kita perangi, yang nggak bayar zakat masih sholat loh, gitu kan. Di zaman kekhalifahan Abu Bakar Abu Bakar. Nah, itu kan gara-garanya itu muncul hadis yang dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa Abdullah bin Umar, berarti kan anaknya Umar, ya kan? Ini kan Umar sama temennya itu Abu Bakar. Ini anak nih, anaknya saja itu meriwayatkan hadis bahwa yang umir tu an uqatilan nas, hatta asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Itu ada poin zakat. Kamu nggak bayar zakat tak perangi. Gitu kan. Maka Imam Nawawi bilang gini, andai gitu ya. Ini si bapak-bapak berdua yang ahli ilmu ini tahu yang diriwayatkan anaknya, mereka nggak debat. Kan udah jelas jawabannya di sini. Itu bukti bahwa tidak selamanya senior itu tahu ilmu. Kadang-kadang ilmu ada yang dicuri Allah. Makanya mengapa Adam itu layak untuk mendapat penghormatan tinggi? Karena memang Adam harus dipastikan Adam itu menguasai asma. Sehingga sebenarnya kalau itu menjadi pelajaran buat kita ya, di rumah, bahkan di struktur masyarakat ya. Seringkali anak muda ini dijadikan saingan orang tua, bukannya dikasih ruang, ya kan? Kita sering bilang itu. Akhirnya kemudian kita nggak menyiapkan generasi berikutnya. Habislah waktu kita, ya kan nggak ada penggantinya, gitu. Karena mereka anak muda dijadikan saingan, salah kan? Bukan dijadikan partner. Betul, harusnya ini kan jadi pelanjut. Ya kan? Sehingga oke, kalian lebih baik dari kami ya, gitu. Nah, maka tadi al-asma, ilmu kalau dia mungkin layak, kayak Adam di sidang itu layak gitu ya. Punya mumpuni dia di situ, maka al-asma itulah yang memastikan bahwa para senior mengakui juniornya, ya kan? Dan junior itu terangkat dan percaya di hadapan seniornya. Kalau sudah begitu sebenarnya junior pun akan menghormati senior kan? Kalau kayak gitu kan. Sudah otomatis. Kalau di case Adam alaihissalam kan apapun ujungnya kan tetap merujuk pada malaikat kan. Itu kan suasana itu. Kan gini loh ya, ini bagus sih pertanyaannya. Kan apakah nanti akan terpisah walaupun Adam di bumi, malaikat di langit? Apakah terpisah? Enggak terpisah. Iya. Nanti nabi-nabi, rasul-rasul kan dari kalangan manusia. Yang menghubungkan antara Allah dan para nabi di bumi, yang manusia itu anak turunnya Adam, ini siapa kalau bukan malaikat?
bayangkan kalau si penghubungnya ragu sama manusia-manusia ini yang ada jadi pikiran. apa? Betul. Ini bahaya nih. Jadi ketika para senior selalu hanya ragu pada junior, kayaknya lu nggak bisa deh, kayaknya lu nggak mampu deh, kayaknya lu rusak. Maka itu dibuang oleh Allah dengan cara ini loh, kita uji yuk. Nah, yuk kita uji sekarang. Karya anak muda ini lebih baikkah dibandingkan karya para senior? Itu fair. Itu fairness langit. Ini masih panjang nggak penjelasan saya? Sudah 33 menit. Makanya ngantuk Sat. 33 menit 14 menit. Ramadan Suara lah ya. begini ya kan. Ramadan. Tapi kita malam-malam ngaji Quran. Mudah-mudahan Ramadan jadi bertambah barokah. Amin Habis taraweh ya kan, terus diisi paham paham besok. paham nih mengatakan kan. Nah, itu dia. Paham nih insyaallah paham. Nah, itu mau Sahur besok, sampai nggak bangun nih. Sampai nggak bangun nih. Saya tetap jelasin. Tapi saya kasih pertanyaan. Saya tanya mulu saya. Kalian saya tanya. Iblis di mana posisi? Kan yang nanya Cang. Mumpung ini karena kan. Iya, emang kita tetap Pas waktu semua peristiwa itu tuh, iblis lagi di mana? Udah, ya kan udah usah ngomong. Enggak apa-apa. Lewat. Udah ya. Iya, Sat.